Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, warga jemaat HKBP Serpong dan saudara-saudara dari jemaat-jemaat bahkan gereja lain yang mengikuti acara pesta kedua peringatan kelahiran Sang Juru Selamat bersama jemaat HKBP Serpong, saya sampaikan selamat Natal. Selamat Natal, kiranya sukacita Natal memenuhi kehidupan kita semua. Firman Tuhan pada perayaan kita kali ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Kristus yang berbahagia, seluruh umat Tuhan, seluruh umat Kristen di seluruh dunia bersukacita. Saat ini bersukacita merayakan peringatan kelahiran Sang Juru Selamat. Sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit, dengan ancaman penyakit yang diakibatkan oleh pandemi virus corona dan berbagai persoalan hidup, tetapi itu tidak mampu menghilangkan sukacita Natal. Karena sukacita Natal itu begitu besar, kuasanya begitu besar, memengaruhi hidup kita secara pribadi, keluarga kita, komunitas kita, jemaat kita, bahkan seluruh dunia. Karena apa? Karena Allah telah bertindak. Allah telah datang ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia. Dia yang telah datang ke dunia ini
mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba, supaya dia dapat merasakan apa yang kita rasakan, mengalami apa yang kita alami, sehingga Tuhan mengangkat kita dari situasi dan kondisi kehidupan yang kelam. Jemaat yang dikasihi Kristus, Natal adalah tindakan Tuhan. Natal adalah inisiatif Allah. Natal adalah sukacita. Natal adalah kabar baik bagi setiap orang. Karena itu, seyogianya, seharusnya pada masa Natal seperti ini tidak ada seorang pun yang harus hidup bersedih, yang harus hidup dalam kesusahan, sekalipun banyak yang membuat kita sedih dan banyak yang membuat kita susah. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, satu buku yang terkenal ditulis oleh seorang penulis Kristen yang terkenal bernama Philip Yancey dengan judul bukunya What's So Amazing About Grace? Apa yang mengherankan dengan anugerah? Anugerah Tuhan yang mengherankan, yang membawa pembaharuan dalam hidup setiap orang yang percaya, yang membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya, yang membawa pembaharuan dan perubahan di tengah-tengah dunia ini. Itulah kekuatan anugerah. Itulah anugerah yang mengherankan. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu nyata. Sebagaimana firman Tuhan pada perayaan Natal kita hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Dan bukan hanya mengutus, tetapi memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan dunia ini, untuk keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Allah menjadi manusia, firman menjadi terang dan berdiam di antara kita. Inilah anugerah terbesar yang telah diberikan oleh Tuhan kepada dunia ini, kepada setiap orang yang percaya, sehingga tidak seorang pun yang akan hilang, tidak seorang pun yang akan mati, tidak seorang pun yang akan binasa. Ini adalah tindakan radikal Allah, inisiatif Allah yang radikal demi keselamatan kita semua. Inilah amazing grace, anugerah yang mengherankan. Karena itu, sebagaimana diungkapkan oleh Philip Yancey, sangat mengherankan jika masih ada orang Kristen yang harus hidup merana, yang harus hidup menderita karena perlakuan gereja, karena perlakuan orang-orang percaya, karena sikap dan perlakuan gereja. Dalam bukunya, Philip Yancey menuliskan satu
kisah yang mengerikan, yang ironis di tengah kekristenan. Dia katakan dia bertemu dengan seorang perempuan malang. Dia miskin, menderita sakit-sakitan, dan dihindari oleh banyak orang karena kehidupannya yang dianggap dalam tanda kutip kotor. Dan Philip Yancey bertanya, apakah kau sudah pergi ke gereja untuk meminta pertolongan? Perempuan itu dengan nada sinis menjawab, gereja? Kenapa saya harus pergi ke gereja? Saya sudah menderita dan merasa hidupku tidak punya arti apa-apa lagi. Mereka akan membuat hidupku semakin merana. Mereka akan menghakimi saya. Dan Philip Yancey sangat terkejut mendengar jawaban perempuan itu. Tetapi itulah kenyataan gereja. Itulah realitas yang dia lihat. Itulah kesan perempuan itu tentang gereja di negerinya sendiri di Amerika Serikat. Perempuan itu takut pergi ke gereja karena dia takut dihakimi, direndahkan, ditolak karena status sosialnya yang begitu rendah. Dan dia merasa dirinya sebagai orang yang berdosa. Dia sadar dia telah melakukan dosa, tetapi yang dia butuhkan bukan penghakiman, melainkan kasih, penerimaan, dan penghargaan. Dia sudah lelah dan sakit. Dia menderita, tetapi kata-kata yang sering dia dengarkan adalah cibiran, nyinyiran, dan pelecehan. Sebenarnya bukan gereja seperti itu yang dibayangkan oleh Yesus. Bukan gereja seperti itu yang ada di benak Yesus ketika dia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan kabar baik dan menjadikan semua orang muridnya. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah bahwa setiap orang yang bersentuhan dengan gereja merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kebesaran Tuhan, dan merasakan karya keselamatan Tuhan. Jika firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah kepada setiap orang tanpa terkecuali. Kasih Allah kepada ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Seyogianya, sepantasnya bahwa setiap orang dan setiap ciptaan merasakan kebaikan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Karena apa? Karena untuk itulah Dia datang. Karena apa? Karena untuk itulah Natal ada. Tuhan menginginkan setiap orang merasakan cinta kasih-Nya tanpa terkecuali dan tanpa syarat. Inilah amazing grace. Anugerah yang mengherankan. Karena itu saudara-saudaraku, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara saat ini berada, bagaimanapun situasi dan kondisi hidup saudara,
Apakah saudara dalam keadaan sehat dan kuat, atau sebaliknya sakit dan menderita? Apakah saudara bebas dari virus corona COVID-19 atau sedang terbaring dan di dalam tubuh saudara ada virus corona COVID-19? Apakah kehidupan saudara dalam keadaan miskin atau kaya? Keadaan keluarga saudara seperti yang saudara bayangkan atau tidak seperti yang saudara bayangkan? Kondisi pekerjaan, hubungan sosial, hubungan personal, dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Bagaimanapun situasi dan kondisi saudara, firman Tuhan pada saat ini dengan tegas menyatakan that God love you. Bahwa Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu. Saudara sangat berharga. Saudara sangat mulia. Saudara sangat dibutuhkan dan dikasihi oleh Tuhan. Inilah amazing grace. Inilah anugerah yang mengherankan sehingga setiap orang yang percaya dapat berkata, praise the Lord. Puji Tuhan. Orang seperti saya ini berharga di mata Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Manusia berdosa seperti aku ini dikasihi oleh Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Manusia lemah seperti saya ini diangkat oleh Tuhan sehingga saya dapat berdiri di gunung yang tinggi merasakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Karena itu semua kita dapat bersuka cita. Semua kita dapat bersuka cita. What's so amazing about grace? Yang mengherankan dalam anugerah Tuhan adalah bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Allah yang jauh di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia, dan di tempat yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia, menjadi imanen, dekat dengan kita. Merasakan apa yang kita rasakan. Mengalami apa yang kita alami. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, terutama saudara-saudara yang menderita, yang sakit, yang menghadapi berbagai permasalahan. Saya mau katakan bahwa firman Tuhan dengan tegas menyatakan, saudara tidak sendirian. Ada Tuhan yang maha pengasih menopang saudara, menggenggam saudara di telapak tangannya, melindungi saudara di bawah sayapnya, yang memberikan kekuatan, memberikan harapan, memberikan semangat dan inspirasi. Karena itu suasana Natal saat ini harus membangkitkan kita untuk keluar dari suasana sulit kehidupan yang kita hadapi, termasuk pandemi virus corona. Jangan biarkan pandemi virus corona menghancurkan sukacita kita. Jangan biarkan pandemi virus corona menghancurkan harapan kita. Jangan biarkan virus corona menentukan masa depan kita. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan, bukan pada virus corona. Namun Tuhan
mengharapkan kita untuk hidup bijak, menggunakan anugerah Tuhan yang mengherankan itu, dengan berani bersaksi kepada semua orang, kita sebagai orang-orang yang bersukacita karena anugerah Tuhan. Bersaksi akan kebaikan Tuhan akan membuat kita semakin bersukacita dan semakin kuat menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita berangkat dari perayaan kita saat ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberitakan kabar baik kepada semua orang bahwa Allah telah menjadi manusia, bahwa Allah telah memasuki kehidupan kita, bahwa Allah telah memasuki sejarah. Karena itu dunia ini, sejarah dunia ini diwarnai oleh kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, kami memuji memuliakan nama Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau memberikan anugerah yang mengherankan melalui kelahiran Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, yang berdiam di antara kami, sehingga kami dapat diselamatkan. Kami bisa bangkit dari keterpurukan. Kami bisa melihat terang di tengah kegelapan kehidupan kami. Anugerah yang menyelamatkan harus dirasakan oleh setiap orang tanpa terkecuali, bahkan semua ciptaan Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan datang di dalam Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, sehingga benar-benar merasakan amazing grace, anugerah yang mengherankan, sehingga dapat hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan kepenuhan hidup. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.